Baiklah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mereview dari materi sebelumnya, yaitu tentang kerangka template, di mana kita membahas tentang CSS. Nah, untuk CSS sendiri, kita harus mengenal HTML juga, sebab keduanya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Oke, untuk sebelum ke CSS, saya akan mengenalkan kerangka dasar template untuk sebuah blog, template website maupun blog sama. Jadi untuk HTML-nya itu seperti ini. Yang pertama ini DOM type, tipe HTML ini sudah baku, tidak bisa dihapus. Kemudian ini adalah HTML, ini sebagai pembuka. Ini lang ini bahasanya, karena kita Indonesia, bahasanya adalah ID. Nah ini ada kerangka template, ini pembukanya, ini HTML sebagai pembuka dan penutup, bahwa ini adalah kode HTML. Di dalam kode ini ada dua pokok. Yang pertama adalah kode head, yang kedua adalah kode body. Ya, head ini digunakan seperti ini. Ada title, ada meta, dan ada style. Style ini digunakan untuk kode CSS yang akan kita bahas. Ya. Nah, untuk meta sendiri, untuk title ini akan tampil di sini. Nah, kita lihat langsung. Akan tampil seperti ini. Nah, ini demo kerangka template. Ini namanya title. Title di atasnya address bar itu akan ada title ini, demo kerangka template sebagaimana yang tertulis di sini. Nah, untuk meta ini adalah UTF-8. Ini adalah untuk browsernya. Kemudian meta yang ini, viewport ini digunakan agar template ini responsif. Jadi tampilan desktop di layar laptop ini dengan tampilan HP nanti akan responsif. Responsif itu menyesuaikan dengan media, menyesuaikan dengan laptop, terus HP, kemudian tablet seperti itu. Jadi dengan adanya ini template bisa responsif. Oke, kita kasih penutupnya seperti ini biar tidak error. Ini. Oke. Selanjutnya body. Body ini adalah badan template. Di dalam body ini template kode atau semua tulisan akan ditampilkan di sini. Kalau head ini tidak menampilkan kecuali di title ini. Oke, body ini merupakan di bawahnya itu ada dua kode biasanya, yaitu kode JavaScript dan kode HTML. Di atas head ini juga bisa digunakan untuk kode JavaScript. Contohnya seperti ini, script src. Nah, ini biasanya query, jQuery, JS ini. Nah, ini sebagai penutup ya. Setiap kode itu misalkan pembukanya script, maka penutupnya harus seperti ini. Jadi setiap pembuka ada tanda tutup buka dan tutup kurung, kemudian penutup sama, namanya sama, style, buka dan penutup kurung ditambahi dengan huruf simbol miring seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini saya hapus karena kita tidak belajar JavaScript tapi CSS. Namun CSS ini juga berhubungan dengan kode HTML. Jadi kita harus membuat sebuah HTML terlebih dahulu agar CSS-nya bisa kita lihat tampilannya. Oke, kita buat div ID wrapper. Kemudian ini penutupnya. Oke, penutup div. Kemudian kita buat lagi H2 sebagai judulnya, sebagai judul di tampilan template ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh SMAmu Muhammadiyah 9
Surabaya. Oke, H2. Oke. Kemudian kita buat selamat datang di SMA. Kita pakai P. Selamat datang di sekolah berbasis entrepreneur dengan semboyan The Islamic Entrepreneur School. Oke, ini P. Oke. Setelah itu kita buat logo ya. Logo dengan kode IMG SRC. Ini link logo. Kemudian ALT SMA Muhammadiyah 9 Surabaya. Kemudian kita width-nya 300 saja, height-nya 300, kemudian penutup. Oke, ini adalah contoh dari kode HTML. Kita cari linknya, link logonya di SMA Muhammadiyah 9 Surabaya. Nah, ini kita cari linknya, link logonya terlebih dahulu. Enggak ada. Oh, di sini saya ada. Nah, ini. Oke, kita copy linknya. Kita taruh di sini. Nah, ini. Nah, oke, setelah itu kita save. Nanti kita lihat tampilannya. Ini kita kode di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tanpa adanya kode CSS sehingga tampilannya akan berantakan atau biasa. Ya, ini juga tidak ada. Ini sedikit kode CSS. Tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi agak jelek. Oke, untuk memperbaiki tampilannya, saya butuh kolom. Oke. Kita buat kode CSS terlebih dahulu, yaitu yang pertama body. Body ini adalah kode dasar. Bodinya itu font family apa ya enaknya, Arial. Kemudian font size 14 px. Terus length height adalah 1,5. Marginnya 0 auto. Sudah. Nah, ini adalah body ini selektor body karena tidak, jadi ada dua kode pokok. Bila tidak ada kelas maka ini tidak ada titik. Jadi ada, ini saya tambah ya biar tahu. Kelas paragraf
graph. Nah, ini biar tahu bedanya antara kode CSS dengan mohon maaf, kode CSS dengan kode HTML yang ada ID dan ada kelas. Nanti biar tahu, dan tanpa ID dan kelas. Oke, sekarang kita ke web wrapper. Wrapper kita buat kodenya seperti ini. Position relative display block, kemudian margin 0 auto, padding 10 px, 20 px, 10 px, kemudian width-nya 100%, sudah. Text elegant, center. Nah, untuk ini wrapper, kalau botinan tidak ada crash-nya. Untuk wrapper ada crash-nya. Mengapa? Karena kode HTML-nya ini adalah ID. Oleh karena itu di kode CSS harus ada crash. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita buat lagi wrapper H2. Ini H2. Kita kasih font size 18 px. Font size 18 px. Font weight bold. Saya ada tadi pagi. Kalau Mas Alfred itu jam itu tak siap. Oke, ini kemudian saya ada dulu di rumah. Terus tak tinggal setengah jam. Tak kasih itu. Kemudian kita titik ini P titik paragraf. Nah, ini sudah lumayan kompleks ya ini ya. Font size 16 px. Margin 20 px sama 0. Ini juga kasih margin. Marginnya margin sama 30 px sama 0. Nah, kalau wrapper ini kalau wrapper ini kan karena ID jadi crash. Kalau paragraf ini kenapa titik? Karena ini adalah kelas. Jadi kalau ada kelas ini pakai titik. Nah, kenapa kok ada P di depan? Ini ada kode ini. Jadi kalau ada di dalam kode ini ada P kemudian paragraf, maka P titik paragraf. Apakah bisa titik paragraf saja? Bisa. Cuman untuk mengspesifikkan kode, maka lebih baik pakai P. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang IMG. Nah, ini juga. Ini kasih wrapper juga bisa. Wrapper. Mengapa demikian? Karena ini kode pembuka. Di dalam di dalam kode wrapper ada 2P. Jadi di dalam ini juga bisa didahului dengan wrapper. Jadi wrapper, kemudian sub wrappernya ada H2, ini H2, kemudian wrapper, kemudian ada di bawahnya ada P, maka P seperti ini. Oke, kita buat lagi wrapper IMG. Nah, ini IMG position relative display block, margin 0 auto,
Kemudian width. Nah, width-nya kasih sama 300 px. Height-nya auto. Oke. Kita coba lihat hasilnya, kita save terlebih dahulu. Kemudian di sini kita reload. Ini saya ingin mengambil kode di body agar tulisannya terlihat tidak monoton. Nah, hasilnya akan seperti ini. Mengapa di tengah? Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Ini kasih background bisa. Background dasarnya pakai abu-abu. Kita save, maka akan tampil seperti ini. Nah, abu-abu. Nah, ini ada putih-putihnya ini. Untuk menghilangkan, kita bisa di sini kasih border radius 50%. Kita save, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, ini. Oke, untuk mengedit ini satu persatu harus kita inspect. Caranya inspect adalah klik kanan, kemudian klik inspect. Ada Ctrl Shift I atau Ctrl Shift I ya. Nah, ini klik kanan. Nah, secara default di browser yang laptopnya agak besar resolusinya akan seperti ini. Dia berada di samping kanan. Nah, agar kalau menurut saya lebih enaknya itu berada di bawah. Nah, di bagian sini. Tapi karena ada ada muka saya di sini. Jadi saya buat ke samping saja terlebih dahulu. Sebab nanti kita berhubungan dengan kode CSS di sini. Ini kode CSS. Kita buat samping kanan aja. Nah, ini kode CSS. Biar kelihatan kode CSS-nya. Nah, ini. Oke. Untuk kita mulai dari body. Body ini font family. Font family adalah tipe fontnya. Kita buat Arial. Selain Arial juga bisa. Nah, seperti ini sans serif sistem UI. Kita buat. Nah, sistem UI akan muncul seperti ini. Sistem UI. Biasanya ditandai dengan kode ini. Biar. Nah, ini sama. Kemudian font size hilang. Font size ini 14 px. Ini adalah font size font size defaultnya dari body. Di bawahnya bila ada font size maka mengikuti yang di bawahnya dan lain sebagainya. Line height ini adalah baris. Jadi tampak kayak gini. Tanpa adanya line height barisnya akan seperti itu. Kalau line height ada space barisnya. Kemudian margin. Margin ini kalau misalkan kita klik, nah ini marginnya, margin 0, batasan ini. Agak sulit ya untuk menjelaskan margin ini. Nanti di bagian sini akan terlihat jelas marginnya. Oke. Background. Nah, ini background DDD ini warna abu-abu. Kita bisa mengganti background dengan hanya mengklik ini. Mengklik kotak ini nanti akan ada warnanya ini seperti ini. Nah, background merah, background orange ini coba kita cek. Nah, background kuning ini warna seperti ini. Ini buat yang RGB. Nah, orange. Nah, karena sekolah kita basicnya
oranye, kita buat yang oranye aja. Nah, ini oranye. Kemudian ini ada dua model, memang ada RGB, ada yang hack. Hack itu yang ditandai dengan warna crash tadi. Nah, ketika kita reload sini, meskipun meskipun kita sudah mengubahnya, kita coba reload. Nah, akan kembali ke awal. Kenapa? Karena yang kita ubah itu di sini, di inspect saja. Jadi setelah di inspect ini kita ubah, kita harus ubah juga di kerangka template-nya. Nah, seperti ini contoh. Kita ubah juga di sini. Nah, di sini juga diubah. Nggak apa-apa seperti ini. Nah, kita save. Kita copy. Tadi caranya kita copy dulu ya. Ini kita blok kemudian kita copy gini. Nah, kita reload maka akan tampil seperti yang tadi. Nah, ini adalah cara untuk membuat di inspect. Kemudian kita lihat ke H2. Nah, ini baru kelihatan ya. Ini. Nah, ini kamu lihat ini. Di atasnya ada space 20, di bawahnya juga 20. Nah, ini namanya margin, batasan atas, batasan bawah. Kita coba kasih padding juga. Padding ini hampir sama dengan margin. 30 px 0. Nah, nanti akan terlihat padding. Nah, ini margin, ini padding. Ibarat kotak gini. Mana ya MS Word-nya ya? Oh, di sini. Oke, sambil menunggu MS Word, saya lanjutkan. Oke, ke margin. Margin ini bataskan kotak itu di luar kotaknya. Kalau padding itu di dalam kotaknya ya. Ini karena paddingnya tidak perlu, kita hapus saja. Nah, ini font set. Font set ini ukuran font. Kita buat 30, maka ini akan lebih besar. Kita buat 32, maka ini akan lebih besar lagi. Kemudian font weight ini bold. Kalau di Microsoft Word itu ada Ctrl B bold ya. Nah, ini juga bisa dengan menggunakan kode font weight bold. Misalkan kita hilangkan. Nah, misalkan kita hilangkan, ini tetap ada font weight karena ini H2. Nah, font weight-nya kasih normal coba. Nah, kan seperti ini. Ini normalnya. Ini tanpa adanya bold akan seperti ini. Nah, kelihatan agak jelek ya karena kalau fontnya besar itu lebih baik di bold. Selain bold itu juga bisa diparameter dengan menggunakan angka. Nah, ini 600, ini 700. Nah, seperti itu. 800 akan lebih besar lagi. Nah, ini. Kita buat 800 saja. Nah, kemudian color, warna tulisan. Kalau background ini kan background kotaknya. Kalau color ini warna tulisannya. Kita buat FFF itu putih. Nah, kita klik aja yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan biru. Nah, warna biru jelek. Warna merah juga jelek. Warna apa enaknya ini ya. Nah, ini intinya kalau color di sini ya. Nah, kita buat warna merah saja. Ya, warna merah. Merah yang agak gelap. Oke. Nah, ini akan tahu bedanya. Ini menggunakan hack
pakai tanda crash. Kalau tadi ini menggunakan RGB. Memang lebih bagusan RGB daripada hack. Oke, itu adalah H2. Sampai saya lupa. Untuk wrapper ya, kita ke wrapper terlebih dahulu. Wrapper ini position relatif. Position relatif ini position juga ada beberapa. Ada position, nah ini absolute, fixed, inherent, relatif, private, static, sticky. Sticky ini kayak fixed, hampir sama kayak fixed. Jadi melayang. Kalau absolute ini tetap. Jadi kalau relatif ini kondisional. Jadi yang paling bagus untuk ini itu lebih baik pakai relatif. Ada kalanya pakai fixed. Nanti tampilannya akan seperti ini, misalkan pakai fixed. Nah ini, kamu lihat kolom ilmu, ilmu tutorial dan lain sebagainya. Ketika kita scroll, ini tetap di atas. Nah ini tetap di atas. Ini namanya fixed. Nah ini kalau relatif ini seperti ini. Nah kamu lihat ini nama saya di sini. Ini ketika di paling atas dia itu dia itu diam. Nah ketika di scroll dia tetap mengikuti. Nah ini fixed hampir sama dengan fixed. Sticky hampir sama dengan fixed. Kalau relatif kondisional. Kalau dia di scroll ya ikut men-scroll. Nah ini adalah contoh kodenya. Oke, kita lanjut. Ini display block. Nah, display block itu ada juga banyak. Ada display init block, ada display flag dan lain sebagainya. Untuk block di sini digunakan untuk misalkan ada dua kode ini agar tidak berdampingan, maka kita menggunakan display block. Contoh ya, misalkan ini kita buat display titik 2 inline block. Nah, inline block ini font text elegant left. Important. Ini kasih ini dia diam karena dia lebih besar. Coba ini 10 px. Oh dia alah. Nah, seperti ini. Dia seperti ini. Oh, ini P-nya juga blok ya. Nanti saya akan buatkan agar tahu. Display block margin left. Ini marginnya saya buang lagi. Ini font size-nya tadi 32. Nah, kita ubah dulu aja di sini. Copy. Kita ubah di sini. Oke. Kita kembali ke wrapper tadi ya. Kita klik bagian wrapper. Display block nanti akan saya jelaskan biar tahu. Margin. Nah, margin ini tadi batasnya. Ini 0 auto. Misalkan saya buat 0. Misalkan saya buat 0. Nah, ini bodinya auto, jadi tidak tahu nanti. Nah, biasanya margin 0 auto akan nampil di tengah. Kalau ini kebetulan sudah bagus ya, nggak bisa. Tidak akan saya buatkan lagi. Nah, margin 0 di wrapper ini margin 0. Oh iya, pantesan
auto. Nanti akan di tengah ya. Pantesan. Ini misalkan saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Nah, ini maksud saya ini. Misalkan ini 0, ini juga bisa pakai sini text elegant center. Jadi ada kalanya margin auto. Jadi ini ceritanya gini. Ini kasih buat auto. Untuk 0 ini marginnya 0. Untuk auto ini marginnya mengikuti dengan ini. Jadi text center. Untuk text elegant center, nah ini secara default text elegantnya adalah left. Nah karena ini logo, kalau left ini kan sangat jelek ya. Oleh karena itu dikasih text elegant center. Jadi text elegant juga ada beberapa, ada center, kemudian just TV, ada left, ada right. Jadi banyak sekali ya. Kita buat center aja. Kemudian padding tadi sudah. Ini adalah yang di dalam. Kemudian width-nya 100%. Kita coba buat untuk tampilan browser. Tampilan apa namanya itu? Tampilan mobile. Nah, ini namanya tidak responsif karena masih bisa bergerak-gerak seperti ini. Nah, agar bisa responsif itu pertama width-nya ini itu harus mengikuti padding. Jadi dikasih cult terlebih dahulu. Cult 100%. Ini padding kiri kanannya ini adalah 10 maka 20 px. Nah, kita coba cek. Masih ya seperti ini ya. Kita cek di body. Kita juga cek di wrapper. Ini sudah sesuai. Kita cek di sini. Ini dikasih mark width. Nah, mark width. Ini kasih width 90%. Kok masih ya? Oh kasih. Memang seperti ini berarti. Ini pasti ada yang salah di sini. Ini sudah benar. Oke, saya lanjut ke padding terlebih dahulu ya. Untuk padding ini ada 4 seharusnya. Kayak margin juga sama. Jadi 20 px, 10 px, 10 px, 10 px. Nah, ini padding bagian atas 20 px, bagian kanan jadi mengarah ke jarum jam dari atas ke kanan, kiri, kemudian ke atas ya, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. Nah, ini kotaknya. Jadi 20 px ini atas, paddingnya ada 20, terus padding kanan itu 10, padding bawah itu 10, padding kiri juga 10. Nah, bagaimana kalau padding atas bawah 20 kemudian kanan kiri 10? Maka cukup menggunakan 2 saja. 20 px, 10 px. Nah, kalau misalkan ingin padding left saja yang digunakan, maka paddingnya tidak seperti itu, tapi ini ditambahi dengan padding left. Padding left 30 px. Maka akan menjadi 30 px ini. Nah, nih paddingnya sudah saya hapus saja.
Oke, wallpapernya kita ubah. Ini saya kembalikan ke tampilan desktop. Nah, ini kita ubah. Ini saya akan jelaskan di sini. Wah, ini produknya. Nggak bisa dibuat, ini harus diaktifasi dulu ini. Waduh. Wes, apa? Mohon Pak Nia. Oke, kembali ke paragraf. Kita H2 sudah. Kita ke paragraf. Nah, paragraf ini font size-nya ada 16. Ini kita coba 12, maka akan lebih kecil. Oleh karena itu lebih baik pakai 16. Kemudian margin. Misalkan kita tambah batas, maka akan ke atas. Ini marginnya 0. Ini. Nah, ini akan merapat. Speks logo dan paragraf ini akan merapat, jadi terlihat lebih jelek. Oleh karena itu kita buat margin 0 gini. Oke. Yang terakhir adalah masalah image atau nah ini max width-nya ini 300. Jadi lebar paling lebar itu 300. Nah, misalkan di tampilan mobile width-nya menjadi 90% bila ini kita klik ke 300 ya. Maka menjadi, kalau misalkan ini apa namanya, ini saya klik sini, enggak saya pakai kok. Nah, ini akan 300. Nah, ini misalkan kita buat 260, maka akan seperti ini. Nah, dia terpotong. Oleh karena itu, kita kasih 90%. Nah, jadi ketika 90%, maka seperti ini. Nah, ini ada kendala di sini sepertinya. Ini bodinya sama. Ini paragrafnya sudah benar, jadi sudah oke. Ininya pakai 100%. Paddingnya 20 lebih. Nah, ini kasih kal 100% min 30 px. Oke, ini ya. Ini kurang responsif ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk sementara seperti ini aja. Ini sudah sesuai, ini juga. Ini kita ganti. Nah, ini misalkan border radius. Nah, ini adalah terlihat background dari dari gambarnya. Itu warna putih. Border radius 50% ini maksudnya agar menjadi lingkaran. Jadi border radius itu lingkarannya. Jadi misalkan ini 8 px, maka kan nah seperti ini. 50 px akan seperti itu. Jadi yang baik adalah 50%. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita save. Nanti akan tampilannya seperti ini ya. Oke.
Oke, nah ini adalah contoh. Nah, untuk teman-teman yang punya laptop bisa diinstal Notepad++ agar bisa belajar di sini langsung tanpa kita memiliki web. Kita bisa dengan klik kanan ini klik save as, kasih template titik HTML ya, HTML ini ekstensi HTML-nya. Kemudian setelah itu ini foldernya kita double klik maka akan tampil di browser. Nah, ini tampilan kita yang sudah kita buat menggunakan CSS. Tampilannya seperti ini, sangat berbeda jauh dengan tampilan tanpa CSS ya. Itu mungkin, terima kasih. Ini sangat lama sekali ya. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 jam, Masya Allah.